Dan kali ini kita akan bahas mengenai kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan salah satu media transmisi yang dipergunakan untuk membangun sebuah jaringan, baik berbasis LAN, MAN maupun NAN. Kemudian fungsi dari kabel jaringan adalah untuk menghubungkan lebih dari satu perangkat jaringan yang ada, sehingga terciptalah suatu topologi jaringan. Saat ini juga terdapat 3 jenis kabel jaringan yang digunakan, yaitu kabel jaringan T-Spide, koaksial, dan fiber optik. Kabel jaringan T-Spide, jenis kabel jaringan yang saling dililit berpasangan dengan memiliki 8 warna, antara lain putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Dalam kabel jaringan ini juga terdiri dari 7 kategori atau disingkat CAT, yang dimana CAT 1 kecepatannya adalah 1 Mbps atau megabyte per second, CAT 2 4 Mbps, CAT 3 10 Mbps, CAT 4 16 Mbps, CAT 5 100 Mbps, CAT 6 10 Gbps, CAT 7 10 Gbps. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan gambar table berikut yang berisi jenis kategori, kecepatan, dan kegunaan atau pengaplikasiannya dalam sebuah jaringan. Terdapat 2 jenis kabel jaringan T-Spide, yaitu Unsealed T-Spide atau disingkat UTP dan Sealed T-Spide atau disingkat STP. Perbedaan dari kedua kabel tersebut adalah, yang pertama, kabel UTP tidak memiliki pelindung sehingga dia gampang terganggu oleh gangguan gelombang elektromagnetik dari luar, sedangkan STP memiliki lapisan pelindung yang berguna untuk melindungi dari gangguan elektromagnetik dari luar. Kedua, dari segi instalasi, kabel UTP dipergunakan untuk instalasi jaringan indoor atau dalam ruangan, sedangkan STP outdoor atau di luar ruangan. Kemudian kelebihan dari kabel jaringan T-Spide juga, yang pertama, harga yang relatif murah. Karena kabel jaringan ini terjangkau dengan harga per meternya itu 5.000 dan perawatannya juga tidak begitu banyak mengeluarkan biaya. Kedua, instalasi yang mudah. Untuk proses pembuatan dan pemasangan kabel ini tidak rumit dan tidak memerlukan alat khusus seperti kabel jenis fiber optik. Kedua, kekurangan dari kabel T-Spide, jarak yang dianjurkan adalah 100 meter. Dalam kabel jaringan T-Spide jenis UTP tidak bisa dipasang melebihi 100 meter karena kabel jaringan UTP tidak memiliki pelindung untuk melindungi dari gangguan elektromagnetik dari luar, sehingga dalam praktek biasanya dipergunakan 80-100 meter. Kedua, tidak bisa pada geografis yang luas. Seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa kabel jaringan ini bisa terganggu dari gelombang elektromagnetik. Maka kabel ini tidak cocok untuk geografis yang luas seperti antar kota dan lain-lain. Sehingga kabel jenis T-Spide digunakan untuk instalasi berbasis LAN. Kabel jaringan kedua adalah koaksial. Kabel jaringan yang menggunakan kabel kawat tembaga dengan dilapisi oleh beberapa lapisan seperti dieelektrik, foil aluminium, metal sheet, dan outer jacket. Kabel ini juga memiliki beberapa jenis, yaitu tinggi 10 base 5, artinya jaraknya adalah 500 meter, dan tinggi 10 base 2, jarak instalasinya adalah 200 meter. Kita masuk ke lapisan kabel koaksial. Yang pertama, kabel utama. Kegunaan kabel utama atau tembaga sebagai media transmisi data atau listrik. Kedua, lapisan dieelektrik berguna sebagai pemisah antara kabel utama atau tembaga itu dengan lapisan lainnya seperti metal sheet dan outer jacket. Ketiga, lapisan metal berguna dalam melindungi dari gangguan elektromagnetik dari luar. Lapisan outer jacket, yang dimana lapisan yang terbuat dari berbahan karet yang melindungi lapisan utama dari benturan atau kerusakan fisik dari luar, contohnya kegoresan dan lain-lain. Kabel jaringan ketiga yaitu fiber optik.
Fiber optik merupakan jenis kabel jaringan yang terbuat dari kaca khusus dengan ukuran yang sangat tipis seperti sehelai rambut, yang membuat transmisi data cepat dan tidak memakan begitu banyak ruangan. Kelebihan dari kabel jaringan fiber optik: pertama, cocok untuk geografis yang luas. Jarak yang dijangkau fiber optik bisa mencapai 2000 meter bahkan beberapa kilometer. Makanya kabel ini cocok untuk jaringan berskala besar seperti MAN maupun WAN. Kedua, kecepatan transmisi tinggi. Karena terbuat dari kaca khusus yang dimana transmisinya itu mencapai kecepatan cahaya yaitu sekitar 10 GB, maka kabel ini cocok untuk perusahaan yang menginginkan transmisi jaringan yang lebih cepat. Kedua adalah kekurangan dari kabel jaringan fiber optik. Harga yang mahal karena dia terbuat dari bahan kaca khusus yang berbeda dengan yang lain yang terbuat dari kabel tembaga, dan juga perawatannya yang cukup mahal. Kedua, instalasi rumit. Proses pembuatan kabel ini berbeda dengan proses pembuatan kabel jenis display, karena ini membutuhkan ketelitian dan kesabaran, dan juga alat-alat yang digunakan itu cukup banyak, berbeda dengan kabel display. Oke, itu mungkin saja materi TKJ yang hari ini saya sampaikan. Silakan subscribe untuk ilmu pembelajaran dan tips lainnya.